Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Desa Pulau Permai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Indonesia. Bersama Bapak Sekretaris Bapak Winalian MPD. Kita tanyakan mengenai bantuan pemerintah maupun anggota Dewan terhadap kelayakan rumah huni atau rumah layak huni di Desa Pulau Permai ini. Untuk Desa Pulau Permai, Pak Sekretaris, kira-kira untuk 2025 berapa unit terdapat bedah rumah dan rumah layak huni di Riau? Ya. Jadi kalau untuk Desa Pulau Permai Bang, di sini kita alhamdulillah di tahun 2025 ini dari kabupaten kita dapat 5 unit bantuan bedah rumah dan 5 unit bantuan dari BSPS yang dari Bapak Haji Sarwaini ya, DPR RI. Terus ini Bang, ini kan kalau di Desa Pulau Permai kan jumlah rumah yang layak huni lah, yang seharusnya untuk didapat bantuan sangat banyak ya. Kalau kita keliling gitu. Jadi kan tentu dengan 10 unit per tahun itu masih banyak lagi rumah yang sangat membutuhkan ini. Upaya kita Bang, biar minimal ya tinggal 10% lagi, jangan terlalu banyak. Gimana? Jadi kalau untuk kami setiap tahun tuh memang kami mengusulkan juga ya, minimal tuh dapat 5 ataupun 10 setiap tahun, itulah membantulah masyarakat kami ya. Memang di saat kondisi desa kami memang masih ada juga yang membutuhkan bantuan ini. Jadi insya Allah lah setiap tahun kami pun akan mengajukan baik pun di tingkat provinsi, kabupaten ataupun pusat lah istilahnya. Ini akan tetap juga akan mengusulkan setiap tahun bantuan ini. Terus ya, ini kan bantuan bedah rumah ya. Bedah rumah ini kan banyak juga warga yang memang mengatakan nanggung gitu ya. Ya. Karena dari biaya untuk apanya dan biaya tukang hanya sedikit lah yang bisa direnovasi gitu. Tapi kalau rumah layak huni yang sangat lumayan besar lah anggarannya hampir 70 jutaan. Ya. Tentu ini kan akan berdampak luas terhadap pembangunan rumah layak huni di Desa Pulau Permai ini. Upaya kita Bang untuk bisa lebih fokus ke rumah layak huni gimana? Kalau untuk layak huni Bang, kami pun itu kan kewenangan provinsi, jadi kami pun melalui Dinas PU, Dinas Perkim Kabupaten juga kami akan usulkan juga untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni itu. Ya ini kan ya memang kalau bisa ya kalau di kabupaten kan ya bedah rumah ini kan ada per desa tuh dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Terus ini kan mungkin kita tidak tahu betul ya gimana pertimbangan dari Bupati ya. Tapi tentu warga kita kan Pulau Permai ini pengen mereka dapatlah banyak sehingga tidak ada rasa kecemburuan gitu. Biar satu yang dapat, satu lagi tidak, biar jangan ada kecemburuan Bang. Karena nanti timbullah prasangka buruk, itu mentang-mentang keluarga Kades, keluarga Sendes, gitu. Gimana kira-kira? Kalau masalah itu Bang, kami pun menilai kondisi di bawah itu kayak gimana, rumah yang layak yang patut akan dibantu itu kayak gimana. Tentu kami melakukan verifikasi ulang siapa yang layaknya. Jadi kita lakukan ini sistem bertahap Bang. Tahun ini, tahun berikutnya ini kita ada estafet kerja lah. Oh, didata dulu ya, pendataan ya, bertingkat ya. Didata dulu. Terus ini pendataan ini kan tentu usulan dari RT gitu. Ya. Nah, kan kalau RT ini kan kita tidak nuduh RT sini macam-macam, cuma ada juga RT ribut-ribut masalah rumah layak bedah rumah ini memang ada kaitannya dengan keluarga dia, teman dekat dia, sehingga dia itu sendiri pun ada yang lebih parah dari yang itu tidak diusulkan gitu. Usulnya RT gimana? Kita dari desa ninjau lagi ke lapangan gitu? Kami tetap ninjau Bang. Jadi setelah usulan itu diterima oleh pihak kabupaten ataupun pusat, kami tetap verifikasi ulang, tinjau kembali ke bawah. Siapa yang keluar dari yang kami usulkan. Tetap kami tinjau bersama tim, baik dari kabupaten ataupun pusat itu kami tetap tinjau untuk tentang kelayakan untuk siapa yang mendapatkan.
Jadi di situ kita menghambat tumpang tindih yang ibarat abang sampaikan tadi itu kan, ini ada sistem kekeluargaan lah. Iya, iya, iya. Itu yang kita kita apakan di situ, tentang hal jangan jadi polemik di bawah Iya, iya, iya. keluarga ini keluarga ini. Iya, iya. Jangan ada istilahnya di situ kesalahpahaman tentang penerima ini. Selama ini kami pun yang mendapatkan bantuan itu, kami sebelum kami ajukan, kami akan tinjau rumah-rumah siapa yang wajib kami bantu. Walaupun sekian banyak yang kami usulkan, hanya untuk setiap tahun terdapat 5 dan 10, alhamdulillah bisa mendapatkan bantuan lah dari untuk masyarakat kami di desa. Jadi setelah ini keluar nanti SK penetapannya dari dinas terkait tentang hal ini, orang tuh kan tetap turun tinjau ulang, ini layak apa tidak. Jadi kita nih bersinergi sama daerah, kabupaten ataupun pusat, kita jangan sampai ada timpang tindih di bawah, ini layak, ini tidak layak. Itu tetap mekanisme tetap kita jalankan. Jadi jangan ada nanti suatu polemik di tengah masyarakat, kita membantunya hanya sepihak. Iya, iya, iya. Terus ini nih Bang, ini kan pernah enggak kejadian di desa Pulau Permen nih, usulan dari RT atau Kades diputuskan, ternyata tim verifikasi dari kabupaten, provinsi atau pusat itu merasa tidak cocok ini? Kalau untuk sampai saat ini tidak ada, sebab kami lebih mengoptimalkan di bawah itu sistem verifikasi ulang, tinjau ulang, kelayakan itu kayak gimana, tetap kami lakukan. Jangan sampai nanti ada permasalahan setelah bangunan ini kita laksanakan. Ya, kan ini kan apa kriteria untuk kan dapat bantuan dana-dana lain kan kayak sangat miskin, miskin. Termasuk untuk rumah layak huni ada kriteria itu enggak? Maksudnya? Ya kan kalau di desa itu kan ada sangat miskin ya, ada yang miskin gitu. Ya, kan rumahnya pun tentu beda tuh. Ya kan miskin tentu rumahnya lebih parah lagi ya. Jadi kira-kira gimana? Kalau itu kami sistem mengkelompokkan lah. Kalau masyarakat tidak mampu nih kayak gimana datanya, sesuai dengan yang diusulkan di TTKS juga kan. Kayak gimana kehidupannya, pendapatannya, tetap kita tinjau supaya bantuan ini lebih tepat sasaran. Berarti bantuan rumah layak atau bedah rumah ini dia berbeda juga dengan bantuan sosial Bang ya. Karena kadang-kadang kan dia walaupun dia istilahnya secara apanya dia ekonominya kurang, tapi rumahnya agak walaupun tak hancur kali gitu ya. Ada yang hancur kali tapi dia mungkin kriteria untuk dapat bedah rumah itu dia belum dapat gitu. Ada perbedaan nih? Kalau kami nggak bikin perbedaan kayak gitu Bang. Sebab kalau untuk rumah nih memang itu adalah poin utama dalam keluarga kan. Kelayakan rumah itu kayak gimana. Kami nilai di situ kan penduduknya kayak gimana, kehidupannya kayak gimana. Wajib kita bantu ya kita bantu. Oh gitu ya, berarti bukan dari sisi dia apa ya, dia sangat miskin atau miskin ya, tapi memang dari bentuk rumahnya ya. Bentuk rumah juga, kehidupan juga. Ya kan banyak Bang. Ibaratnya itu di situ kan ada juga warga tuh yang memiliki anak banyak. Sedangkan rumah ini kayak gini, ukurannya lebih kecil kan, lebih tidak layak. Jadi itulah yang untuk lebih dioptimalkan. Berarti kriteria ini tetap kita ukur masyarakat sehingga antara orang satu rumah dan rumah lain, istilahnya walaupun ini lebih jelek, tapi akan anaknya 2, yang ini lebih bagus dikit tapi anaknya banyak, itu yang banyak yang kita utamakan ya. Jadi jangan ada nanti malam masalah terhadap keluarga tersebut ya. Ya dan saya cerita Bapak Desa Pulau Permai, tentunya ke depan Desa Pulau Permai akan lebih selektif lagi untuk mencari orang-orang yang berbantuan rumah layak huni dan bedah rumah dari kabupaten dan provinsi bahkan dari pusat sehingga tidak ada rio nanti atau keributan di masyarakat dengan tuduhan terhadap RT, kades, sekdes atau para kades lainnya pilih kasih sehingga mereka saja dapat sementara kami tidak dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.